Suatu ketika, 4 orang anak SMA yang jahil dan 2 orang anak yang baik dan rajin menjalin persahabatan yang bernama Mario, Johnny, Dimas, Amanda, Kara, dan Echa. Saat itu, ada anak baru di sekolah mereka yang bernama Rika. Mereka menganggap anak baru itu akan menjadi anak yang sombong. Kemudian, mereka membuat rencana yang jahil sebagai cara perkenalan dari mereka. Saat itu, hanya Dimas dan Amanda yang menemani Rika karena Rika belum mempunyai teman. Walaupun kejahatan dan kejahilan yang mereka lakukan terhadap Rika, tetapi ia membalasnya dengan sikap yang baik. Ternyata, semua anggapan yang mereka lontarkan kepada Rika adalah salah. Dia adalah seorang yang baik hati, dan mereka pun memulai persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Musuh Menjadi Sahabat, yang diperankan oleh Saya Keisa Maksa sebagai Mario. Saya juga berperan sebagai Yuni. Saya Muhammad Anwar Alfat berperan sebagai Dimas. saya Angela sebagai Rika, Saya Zara sebagai Kara. saya Masa sebagai Amanda, saya Salsa sebagai Echa. Sepulang sekolah, ada seorang laki-laki yang bernama Mario sedang menunggu teman-temannya di warung sekolah. Mana udah menjadi tadi lo di telepon. Tak lama kemudian, Kara pun datang menghampiri Mario. Sorry ya teman datangnya. Ngomongnya aja macet padahal enggak. Tadi emang benar macet lo jalan biasa. Enggak tahu ini. Marah-marah terus, ntar mukamu tambah jelek lagi kayak sendiri. Mending kita mesen dulu. Kemudian, mereka pun memesan es yang ada di warung tersebut. S2. Ya. Sebenarnya aku ngajak kamu aja lah, tapi aku ngajak yang lain juga. Tak lama kemudian, datanglah Johnny dan teman-teman yang lainnya. Iya, rajin sekali kalian datang duluan. Enggak, orang Siraran duluan yang datang. Mario nih minumnya. Ya Pak, makasih. Kok cuma 2 sih Esa? Tulen sih lama kali datangnya. Ngomong-ngomong ada yang baru loh di kelasku. Siapa Cap? Aku tahu sih. Gak tahu, kayaknya namanya Rika gitu. Anak kampung gitu, nggak usah bahas dia deh, jijik aku. Kayaknya ada kerjaan baru nih. Kerjaan baru apaan? Dia tuh anak baru, mau ngapain? Apa sih, nah? Ikuti Rika aja kenapa? Terserah kalian deh. Keesokan harinya, di sekolah tempat mereka belajar, mereka ingin makan di kantin. Namun, di saat mereka ingin mencari meja mereka untuk duduk, tiba-tiba datang Rika yang menghampiri mereka untuk mengajak berkenalan. Hai, selamat pagi. Boleh kenalan? Apaan sih? Sapaan Rika mereka acuhkan, hanya Amanda lah yang membalas sapaan Rika. Juga, kamu anak begitu ya? Iya, memangnya kenapa? Oh, nggak ada apa-apa sih. Oh iya, maaf teman-teman aku tadi ya. Iya, nggak apa-apa kok. Di saat teman-teman Amanda telah duduk di kursi kantin tersebut, namun Amanda dan Rika masih berbincang-bincang membicarakan sedikit tentang sekolah ini. Apa deh, bagaimana kita kasih alat perkenalan kita? Setuju aja sih. Kalau kalian gimana? Setuju. Ya, aku balik ke teman-teman aku yang lain dulu ya. Oke, aku juga mau ke perpustakaan. Amanda pun datang setelah berbincang-bincang cukup lama dengan Rika. Ngomong apaan kamu sama Rika? Kayak udah akrab banget. Enggak, ngomong biasa-biasa doang. Kayak udah akrab banget kamu ya. Yo, kayaknya kelas kita mau mulai belajar deh. Yo, pergi. Yuk. Mau ngapain kamu, John? Wah, jangan-jangan kamu mau ngejarin si Rika ya? Apaan sih kamu? Gak tau tahu deh. Kamu pasti mau ngejarin si Rika. Aku akan ngaduin kamu ke Pak Ducan nih. Emang kamu sampai dia kalau di pahlawan. Aku anak kasihan aja, dia anak baru di sini.
Setelah jam pelajaran habis, mereka kembali berkumpul di kelas Mario dan Kara untuk merencanakan sesuatu pada Rika. Aku punya ide. Tadi aku melihat si Rika di perpustakaan. Bagaimana kita meletak sesuatu di depan perpustakaan yang licin? Dia akan terjatuh. Ide kamu bagus, Ca. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju aja sih, tapi kalian yakin nggak buat dia sampai bahaya kan? Ah nggak mungkin lah, itu pasti buat dia jadi anak yang nggak aku aja. Aku nggak ikutan deh, kena masalah. Setelah mereka menaruh air di ruang perpustakaan, dan benar saja saat Rika keluar, dia jatuh terpeleset. Aduh, siapa sih yang naruh air di sini? Deal banget. Sementara Joni dan kawan-kawan mengintip dari depan pintu. Dari kejauhan, Dimas melihat Rika yang jatuh terpeleset di lantai. Lalu ia berlari membantu Rika. Rik, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Ya udah, mending kita ke UKS aja biar kaki kamu agak mendingan. Aku beneran nggak apa lagi, aku juga udah pulang. Oh, ya udah deh. Kayaknya aku tahu deh siapa yang ngejalin kamu, Rik. Siapa? Tadi pas aku lihat Joni dan kawan-kawannya habis keluar dari ruang perpus. Kayaknya sih mereka sih yang ngejalin. Nggak boleh fitnah. Mungkin aja mereka barusan dari perpus habis baca buku. Ya udah deh, terserah. Aku cuma mau ngasih tahu kalau mereka itu jahil anak-anaknya. Ya udah, makasih ya. Lain kali aku akan hati-hati kalau ada mereka. Seperti harus cari kita berhasil. Bener-bener tadi aku juga lihat. Itu sebaiknya udah cukup sih buat kita. Kasian aku lihat si Rika, seperti ada kesakitan gitu. Gak apa-apa, lagi nggak lupa serius kok. Udah sore nih, pulang yuk. Kemudian mereka pulang, tetapi rumah mereka tidak searah. Joni dan Mario pulang bareng, sedangkan Kara, Echa, Amanda pulang searah. Pada saat di jalan ketiga, gadis itu bertemu dengan seorang preman. Kalau pada preman. Bagaimana nih? Sepertinya premannya mau malah kita deh. Woi, bagi duit sini. Bagi duit apaan? Malah orang mulu kerja sana. Lo main-main ya sama gua. Ini nggak tasnya? Rika yang rumahnya searah dengan mereka melihat Amanda dan kawan-kawan sedang dipala oleh preman. Dia pun segera berlari untuk menolong. Woi, jangan ganggu orang ini. Pasti kawan-kawan aku. Beraninya bawa bantuan. Preman itu pun meninggalkan mereka. Makasih ya, Rik. Kalau ada kamu mungkin kita udah dipala sama preman tadi. Iya, sama-sama. Di, bilang aja itu orang suruhan kamu kan? Karena jangan bangga. Karena aku juga baru pindah dari sini. Gimana pula aku tinggal sama mereka tadi. Makasih ya udah nolong kita balik dulu ya. Iya, hati-hati ya. Duluan ya. Oke, hati-hati. Keesokan harinya di sekolah, Amanda, Echa, dan Kara menceritakan semua kejadian kemarin pada Joni, Mario, dan Dimas. Semua, tahu nggak kemarin pulang ke sekolah? Iya, kan dipala sama preman. Tapi kalian nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, untung aja ada di kayak kalau kita. Loh kok bisa? Emang dia ngapain di sana? Iya, kebetulan kemarin kan ternyata searah dengan kita. Iya, gak enak mana. Minta maaf deh sama Rika. Soalnya dia main seperti hari piring. Kita mau kapan lagi sih? Karena kalian tuh udah hampir buat dia celaka untuk mengetahui orang dia seperti apa. Dia tuh sebenarnya baik kok. Kalian harus maafin dia ya. Ya udah, mumpungnya lagi di perpus, yuk minta pesannya ya. Ya udah deh. Ya udah yuk. Mereka pun segera pergi ke ruang perpustakaan untuk meminta maaf pada Rika atas semua perbuatan yang mereka lakukan terhadapnya. Dan ternyata benar Rika ada di perpustakaan sedang membaca buku. Kalian sini mau baca buku juga? Bih, panas banget kan baca buku. Iya Rik, lagian kami di sini juga mau minta maaf sama kamu. Aku udah maafin kalian kok. Ya udah maafin kami ya. Kamu udah selalu sama ini yang kami dapatkan. Iya, gak apa-apa. Setelah beberapa saat, Amanda, Kara, dan Echa datang ke perpustakaan. Kalian bisa minta maaf sama Rika. Mereka aku juga minta maaf ya, karena nganggap kamu yang gak kemarin.
Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga ya, Rik. Oke. Ya udah, gimana? Kalau kita jadi sahabat aja. Johnny the Gang. Akhirnya permusuhan itu berujung jadi persahabatan. Ada kalanya perbuatan buruk akan dibalas dengan perbuatan baik. Saran dan amanat. Sarannya ialah selalu bersikap baik kepada musuh kita. Saat musuh melakukan hal yang kurang baik kepada kita, jangan membalasnya. Dan saat musuh dalam kesusahan, kita datang menolongnya. Pasti suatu saat nanti musuh kita akan berubah dan bisa menjadi teman kita. Dan amanatnya ialah, terkadang seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik akan dapat memetik perbuatannya. Kita harus selalu berbuat baik terhadap orang-orang walaupun mereka jahat terhadap kita. Teruslah berbuat baik dimanapun dan kapanpun kamu berada. Karena orang-orang yang berbuat baik itu sungguh mulia.